Yang saya hormati pimpinan Majelis Mutia, Ibu Uli. Nama panjangnya Bu? Uli. Semoga Ibu dan segenap pengurus, mana pengurus, tunjuk tangan dong pengurus. Ini orang-orang hebat di belakang layar Bu. Insyaallah. Saya dengar katanya selain dapat snack nanti pulang dikasih nasi kebuli kambing. Kenapa kalau ngomongin makanan semangat? Ya alhamdulillah segala puji hanya milik Allah. Masih menitipkan kita nikmat iman Islam. Mudah-mudahan bisa kita jaga, kita rawat sampai kita wafat. Karena iman itu fluktuatif, kadang naik, kadang. Ini akidah kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata Syekh Islam Ibn Taimiyah, al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu naik, bertambah, turun, berkurang. Bagaimana cara meningkatkan keimanan kita supaya tidak turun? Kayak begini, dekatkan diri terus kepada Allah, tambahkan ketaatan kita, tambahkan semangat kita untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi iman kita bakal berkurang, bahkan hilang kalau kita maksiat, mendurhakai Allah Azza wa Jalla, jauh dari Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan iman ini terus bertambah sampai kita meninggal dunia, karena kita semua akan mati berdasarkan kebiasaan hidup kita. Mohon dicatat, kita akan mati berdasarkan kebiasaan hidup kita. Jadi apa kebiasaan kita Ibu, yang disenengin, passionnya apa, itu gambaran nanti kita akan dimatikan Allah. Ada tetangga saya suka panjat pinang, benar? Hobinya panjat pinang. Mohon maaf lahir batin, beliau jarang hadir kajian. Saya ditelepon sama istrinya, suruh memberikan tausiah takziah. Saya tanya sama istrinya, meninggalnya kenapa? Kemarin 17 Agustus ikut panjat pinang, kepeleset jatuh. Langsung saya teringat hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, "Wan nasu matu ala ma'asha alaih." Manusia itu mati berdasarkan kebiasaan hidup. Orang yang biasanya ngaji ta'lim, insya Allah lagi ta'lim mati. Yang ngomong mati 2 orang. Ibu takut mati? Takut. Oh, berani? Mati mau hari ini, besok kapan entah pasti. Jadi bukan untuk ditakutin, tapi yang kita takut ketika mati nggak punya bekal amal, nggak punya bekal takwa. Jadi kalau bicara kematian, senyum, ya Allah, langsung di dalam hati terbesit, kalaupun nanti saya ditakdirkan wafat, wafatkan saya husnul khotimah. Orang biasa baca Quran, passionnya Quran, senangnya Quran, hobinya Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil. Waduh, enak kalau ngaji begini. Dilanjutin ayatnya, hafizah 30 juz semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Waduh, kan hobinya Quran ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil. Masya Allah. Saya kayaknya mau nyari istri kedua orang Jogja. Hafal Quran semua. Istri saya yang dari Jakarta, saya suruh lanjutin ayat nggak bisa. Yang ini coba saya mau tanya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Loh kan apa? Ada 1-2 orang yang lanjutin oleh yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Udah mulai berkurang ini Bu. Kayaknya belum 30 juz ini. Ya Ibu yang dimuliakan Allah, hobinya Quran, passionnya Quran, hati kalau nggak baca Quran kayaknya ada yang kurang, nggak bahagia, nggak senang kita kalau hari lewat tapi nggak baca Quran. Demi Allah,
Ini orang nanti matinya lagi baca Quran. Saya ngomong mati kasar nggak? Bahasa kasar nggak kalau orang Jogja? Enggak ya, karena bahasa Arab mata yang utuh, maut. Saya pernah ditegur sama seorang ibu, jangan bilang mati Ustaz, kasar, bilangnya meninggal dunia. Waduh, saya harusnya mesti meralat karena setiap daerah tuh bahasanya beda-beda. Saya kebetulan lahir besar di Jakarta, ya jadi orang BTW, Betawi. Jadi kalau ngomong suka ceplas-ceplos. Ya, jadi saya lahir di Jakarta, besar di Jakarta, domisili di Jakarta. Insya Allah ibu-ibu Majelis Mutia kalau hadir di Jakarta jangan lupa mampir ke rumah saya. Catat nomor handphone saya 0815171685. Sama Bu Uli nanti WA konfirmasi berapa yang mau hadir Bu, monggo. Saya membuka diri di kediaman baru saya, baru bangun rumah. Alhamdulillah setelah 12 tahun. Dulunya kontraktor, ngekos sama istri, izin Allah. Makanya saya bahagia. Bahagianya gimana? Itu rumah harus dikunjungi orang-orang soleh. Itu rumah harus dikunjungi orang soleh. Supaya apa? Auranya, energinya jadi positif. Betul apa betul? Dikasih, didatengin orang ngaji begini, wah jadi rajin ngaji, isi rumah. Jadi maka kata Nabi SAW, la ya'kulu ta'amuka illa taqi. Kalau lagi makan, nongkrong, usahain ajak teman-teman yang rajin ngaji. Kenapa? Ketakwaan dia tuh bisa nular ke kita insya Allah. Energi dia taat kepada Allah akan bikin kita jadi taat kepada Allah. Wala tusahib illa mu'min, kata Nabi. Dan jangan punya teman kecuali benar-benar beriman kepada Allah. Jangan selektif kalau pilih teman nggak sholat. Saya ajak dia sholat beberapa kali, dia nggak mau sholat. Mohon maaf, bukan sahabat akrab, teman aja biasa. Kalau sahabat akrab saya yang ngaji di Majelis Mutia, ini pasti sahabat akrab saya. Itu kata Nabi SAW. Ibu bisa buka di Quran betapa dampak sahabat bisa bikin orang masuk neraka. Hati-hati. Ya, dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 99-100, tolong dibuka. Saya minta satu ibu baca. Karena saya datang ke sini jauh-jauh dari Jakarta, kepengen ada oleh-oleh yang ibu bawa pulang sampai jannah, sampai surga oleh-oleh. Siapa yang bisa baca Quran surat Asy-Syu'ara bantu saya. Ayat 99 ayat 100. Kalau disuruh ngaji, semangat dong, ya enggak? Satu huruf 10 kebaikan. Satu huruf cahaya di kubur kita. Satu huruf sahabat di kubur kita. Quran surat Asy-Syu'ara. Ya, Quran Asy-Syu'ara ini, mohon maaf ya, saya mohon, surat Asy-Syu'ara ini artinya para penyair, bukan para pemusik. Ingat, ya, Quran Asy-Syu'ara artinya para penyair, jangan diplesetin ya yang lainnya. Quran surat Asy-Syu'ara, karena dulu orang-orang Arab Quraisy senang syair. Asy-Syu'ara, ada Asy-Syura, ada Asy-Syu'ara. Ya, surat ke-26. Boleh baca atau siapa boleh? Ayat 99. Fama lana min syafi'in. Betul? Ya, surat Asy-Syu'ara 100-101 berarti. Sembilan 100-101. Bukan fama bunda, fama lana min syafi'in wala sadiqin bunda. Falau anna, lagi satu lagi ayat lagi. Falau anna Masya Allah. Quran Asy-Syu'ara, para penyair. Ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla,
Apa kata penghuni neraka? Saya, ibu, alhamdulillah masih hidup di alam dunia. Tapi ada orang-orang yang sudah Allah takdirkan dia masuk neraka. Jadi kalau ditanya penghuni neraka ada nggak sekarang? Ada. Allah Azza wa Jalla ketika dia dikubur diperlihatkan tempat tinggal dia di neraka. Siapa penghuni neraka? Siapa penghuni neraka, Bu? Bu pada diem aja, Bu. Bu, halo. Halo, Ustaz. Siapa penghuni neraka? Sebutin ke saya. Siapa yang ibu tahu penghuni neraka? Siapa? Enggak nama, sebut nama. Firaun itu ibu tahu. Qarun itu penghuni neraka. Abu Lahab, tabat yada Abi Lahab wa tab. Siapa lagi? Orang munafik di zaman Nabi. Nanti kita bakal kisahkan kisahnya. Orang munafik di zaman Nabi, fid darkil asfal minan nar, di kerak neraka. Siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul, pasti neraka. Disebutkan di Quran. Siapa lagi penghuni neraka? Di antaranya dalam Quran disebutkan namanya Ubay bin Khalaf, Umayyah bin Khalaf. Ibu tahu dulu yang siksa Bilal bin Rabah, ya, dia menikmati di perang Badar, ya, Umayyah bin Khalaf. Jadi kalau bilang penghuni neraka udah ada. Penghuni neraka ngasih bocoran sama kita. Kenapa dia bisa masuk neraka? Supaya kita ini orang beriman. Itu hebatnya Quran. Ngasih tahu kita belum terjadi, masanya besok atau kapan kita mati, nanti kita ditentukan surga ke kita atau neraka, dikasih tahu supaya hati-hati dalam menjalani kehidupan dunia. Itu hebat. Bersyukur kita jadi orang beriman dan orang muslim. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Ini orang udah pasti masuk neraka. Dia curhat sama kita. Apa dia bilang? Ketika dia di neraka dia kaget. Kok ada orang dibebaskan dari neraka, dimasukin ke surga? Bingung dia. Penghuni neraka ini ngomong sama malaikat, nanya ke malaikat, ya malaikat Zabaniyah, wahai malaikat, kenapa nih orang masuk surga? Kan dia dulu di dunia juga ahli maksiat, fajir, durhaka, dosa besar. Kenapa kok dari neraka dia masuk surga? Allah abadikan. Apakah dia dikasih syafaat sama para nabi? Karena kita semua insya Allah umat Nabi Muhammad dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang baca azan, ibu dengerin azan, jawab sesuai apa yang azan ngomongin. Allahu akbar, Allahu akbar, hayya 'alas shalah, la haula. Ibu kayaknya nggak dengerin saya ngomong, ya dengerin liatin jenggot saya. La haula. Oh, itu kayak ceramah Betawi ya Bu ya, jangan tersinggung. Ya, la haula wala quwwata. Kata Rasulullah, siapa yang dengar azan dia jawab sesuai dengan apa yang dikatakan muadzin, kemudian dia baca, Allahumma rabba hazihi da'wati tammah was salatil qa'im ati Muhammad al wasilata wal fadilata wad darajata al ula wasyaraf. Siapa yang dia dengar azan baca ini, wajibat alaihi syafaat, dia dapat syafaat. Apa itu syafaat, Bu? Syafaat apa, Bu? Secara bahasa syafaat itu artinya menambal. Saya bajunya bolong, kelihatan dong aurat saya, ditambal, dijahit, dikasih tambahan lagi, itu namanya syafaat. Kita di dunia ini sholat kita nggak tahu nih khusyuk apa enggak, diterima apa enggak, iman kita benar nggak diterima sama Allah apa enggak. Nah, yang kurang-kurang ini puasa kemarin Ramadan benar nggak diterima? Puasa sih puasa, baca Quran enggak, puasa tarawih enggak, puasa gibah jalan. Akhirnya kurang amal kita di hadapan Allah. Syafaat fungsinya Nabi Muhammad nambel. Nabi Muhammad akan jadi saksi. Enggak, ya Allah ini orang baik. Memang benar dia ibadahnya penuh kekurangan. Rasul jadi saksi buat kita. Itu artinya syafaat Nabi yang kita butuhkan pada hari kiamat. Ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, penghuni neraka ini nanya lagi sama malaikat, asyafa'ahumul anbiya, dikasih syafaat nggak dia sama para nabi? Oh enggak. Kata malaikat, dia nggak diberikan syafaat sama nabi. Asyafa'ahumur rasul, dikasih syafaat rasul? Enggak. Syafa'ahumul malaika, apa dikasih syafaat para malaikat? Enggak.
Wah, terus lantas siapa yang ngasih dia syafaat? Wahai malaikat, enak bener. Dia nggak disiksa lagi sama kami, sekarang dimasukin ke surga. Apa kata malaikat? Ya, makanya diabadikan Allah dalam Quran ini. Ini adalah tafsir dari Imam Hasan Al-Basri, seorang tabi'in, ulama tabi'in. Syafa'ahu sadiquhu alladhi kana fid dunya. Dia diberikan syafaat sama teman akrabnya dia waktu di dunia. Jadi ini majelis mutia ini jangan main-main, Bu, mahal harganya. Gak ketemu nanti di jannah, dia komplain sama Allah, ngeluh sama Allah. Apa kata keluhan teman kita yang duluan masuk surga? Ya Rabb, ma ataladzaz al-jannatu illa wa ma'iya sadiqi fid dunya. Ya Allah, surga nggak indah. Saya nggak akan makan makanan surga sebelum teman saya dulu di dunia menikmati bareng surga sama saya. Dicari sama malaikat, makanya ternyata temannya di neraka dikasih syafaat bisa masuk surga gara-gara teman akrab. Nah, pertanyaan saya nih majelis mutia, mau nggak punya teman yang ngasih syafaat ke surga? Tunjuk tangan, tunjuk tangan. Kalau saya mau, karena saya belum tahu nih masuk surga apa neraka. Jangan pede. Ya, jadi kalau ibu nanti nggak ketemu saya di surga, ibu lagi mau makan buah anggur, wa inaba wa qadba. Anggurnya beda sama anggur di Jogja. Ya, makan buah-buahan, makan susu dari sungai. Yang kalau kita minum selamanya nggak akan aus lagi. Yang kalau udah masuk, ibu nggak akan pernah ngerasain sakit lagi. Itulah jannah Allah Azza wa Jalla. Kalau udah masuk surga, ingat teman-teman kita dulu. Sebut nama. Makanya ajak main ke rumah kita, ajak mampir. Kalau perlu kita vacation, ada anggaran buat jalan-jalan, ajak. Udah, saya beliin tiket pesawat, saya beliin hotelnya. Kenapa? Kamu selalu mengajak saya ke surga. Sebelum surga akhirat, surga dunia kamu ajak. Majelis ta'lim. Ini surga Allah di dunia. Kata-kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, inna fid dunya la jannah, man yadkhulha yadkhul jannatul akhirah. Sesungguhnya di dunia ada surga. Siapa yang udah masuk duluan surga Allah di dunia, maka dia akan masuk surga Allah di akhirat. Apa surga Allah di dunia? Majelis ta'lim. Ini yang disebut Nabi Muhammad Raudhatul Jannah, taman surga. Apa taman surga Allah? Baca Quran. Apa surga Allah di dunia? Istighfar. Apa surga Allah di dunia? Sedekah. Apa surga Allah di dunia? Taat kepada Allah. Siapa yang udah masuk, kata Imam Ibnu Qayyim, udah di akhirat otomatis dia masuk surga akhirat. Ibu masih hidup? Alhamdulillah. Ini sampai jam berapa Bu Muli ini ceramahnya nih? Sampai sore. Waduh, ibu puasa ya, lemas itu kalau sampai sore. Sampai jam berapa nih? Ya, jadi itu ya, Quran surat Asy-Syu'ara jadiin motivasi kita untuk nyari temen yang soleha. Temen yang suka arisan doang nggak ngaji, mohon maaf, temen aja tapi nggak sahabat akrab. Karena saya hidup di dunia bukan buat arisan, saya hidup di dunia buat ibadah kepada Allah. Allah ada teman-teman yang melalaikan kita dari jalan Allah, ada yang ngajak kita cuma sekedar makan, tapi di dalamnya dia nggak mau menambah ketaatan kita kepada Allah. Lah, kita teman akrab. Teman akrab saya siapa? Ya di majelis mutia. Ini teman spesial yang Allah pilihkan buat saya. Saya akan jaga sampai mati. Saya akan lindungi persahabatan saya. Ya, karena kata syair Arab, inna sahiba sahibun. Sesungguhnya teman menarik. Jadi teman itu kayak magnet. Orang yang nggak pernah, orang sholat, dia anak pesantren. Setiap hari dia ngaji. Keluar pesantren berteman sama ahli maksiat, pecandu narkoba. Ditawarin narkoba jadi ketagihan. A'udzubillahi min dzalik. Teman punya dampak dahsyat. Ini orang nggak pernah sholat, tapi punya teman rajin sholat. Kalau jam sholat dia ke masjid, dilihatin, diajak yuk ke masjid. Jadi ahli sholat, dia teman punya dampak pada akhlak karakter kita. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, masalul jalisi soleh wal jalisi su, perumpamaan orang yang berteman dengan orang soleh seperti berteman dengan
pedagang parfum. Pedagang parfum, Bu. Ibu datang ke tempatnya, ke tokonya, ibu belum beli, udah disuruh nyobain. Ini loh rasanya bunga 1000 malaikat. Ya apa 1000 subuh? Malaikat subuh. Ini loh rasanya apa? Rasanya apa? Wangi. Kecium dari jauh udah kecium bau wanginya. Itu teman yang soleh. Tapi kalau berteman dengan ahli orang jahat, orang yang berakhlak yang tidak baik, kata Rasulullah, seperti berteman dengan haddad, pandai besi. Apa itu pandai besi? Yang bikin pisau tuh dengan temperatur panas sekian ribu derajat. Kita belum deket, percikan apinya sudah nempel di baju kita rusak, bau. Pilihan ada di tangan kita. Mau berteman dengan yang narik kita ke surga, apa berteman dengan yang narik kita ke neraka? Dia ngajak kita riba, nah, ini berarti dia mau narik kita ke neraka. Udah nih pinjaman murah kok bunganya. Saya aja minjem nih, gara-gara minjem usaha saya sukses. Masuk kita ke perangkap syaitan. Dan bisa jadi teman yang jahat itu ngajak kita jauh dari Allah, melanggar hukum-hukum Allah, itu teman yang dia seperti setan. Karena setan itu ada dua. Setan dalam fisik nyata dan tidak nyata. Allah berfirman, minal jinnati wan nas. Bisa kelihatan, bisa nggak kelihatan. Kalau yang ini nih, insya Allah teman bak malaikat. Amin dong. Teman bak malaikat yang nggak mau kita sampai masuk dalam kemurkaan Allah. Makanya diajak ngaji. Saya bahagia bukan pengajian Jogja nih. Beberapa kali saya hadir di Jogja di Ta'lim selalu penuh. Beda sama di Jakarta. Bener. Mungkin yang masuk surga duluan kayaknya orang Jakarta dulu. Setelah orang Jakarta. Sama Ibu ya. Insyaallah teman punya dampak dahsyat. Ya. Ada seorang sahabat ya, kecil Nabi Muhammad SAW. Ya, dia teman kecil Nabi Muhammad SAW. Sempat dia masuk Islam. Insyaallah sempat dia mengucapkan syahadat. Ini juga merupakan tafsir dari Quran surat Asy-Syu'ara. Ya, ketika itu Rasulullah diundang makan. Ya, diundang makan, minum makanannya dia, makan makanannya dia. Kata Rasulullah SAW, lan aqula ta'amak hatta tuslim. Saya nggak akan bahagia nih hadir undangan kamu sebelum kamu masuk Islam. Nabi ingin semua umat manusia masuk Islam, karena hanya Islam yang menyelamatkan kita dunia akhirat. Orang ini sempat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya. Ketika pulang ke rumah, berita Islamnya dia tersebar. Oh, orang ini sudah masuk Islam. Apa yang terjadi, Bu? Teman akrabnya dia ada dua, namanya Abu Jahal sama Umayyah bin Khalaf. Dia bilang semua di fulan yang masuk Islam, kalau kamu masuk Islam, kamu nggak jadi teman saya, persahabatan kita putus. Kalau kata orang Jakarta, lu gue N, kita nggak bersahabat lagi udah. Apa kata dia? Dia lebih memilih teman daripada keimanan. Dia lebih memilih sahabat daripada keislaman. Dia bilang apa tadi? Saya cuma bercanda, syahadat. Saya cuma bercanda, saya akan memerangi Muhammad. Apa kata temannya ini Abu Jahal, orang jahat ini? Kamu kalau mau persahabatan kita terjalin kembali, ludahi wajah Muhammad. Ini manusia laknat ini, Bu. Dia datang ke Ka'bah, Nabi lagi sujud di Masjid Ka'bah, di Masjidil Haram, dia injak kepala Nabi Muhammad dengan kaki dia yang hina. Kemudian dia meludahi wajah Nabi Muhammad. Fabasaqa ala wajhi wa kafara ala din. Dan dia mengatakan, saya telah ingkar sama agama kamu. Syahadat saya tadi bohongan. Subhanallah. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Nabi dicela dirinya, Nabi nggak marah. Tapi dicela agama, Nabi nggak akan tinggal diam. Nabi mendoakan orang ini dapat laknat. Allahumma la'an hadzal fulan. Ya Allah, laknat orang.
Ya. Kemudian apa yang terjadi? Ibu yang dimuliakan Allah, orang ini meninggal mati dalam keadaan tragis di perang Badar, dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib, kena doanya Nabi Muhammad. Teman bisa mengeluarkan dari keimanan, hati-hati. Teman bisa mengeluarkan dari keislaman, gara-gara teman kita gengsi. Betul apa betul? Ya, dia ikut, kalau saya nggak ikut nanti dia nggak mau temenan lagi sama saya. Ada nggak yang kayak gitu? Dahsyat itu teman. Makanya hati-hati dalam memilih teman. Kalau dia teman cuma sekedar nyari dunia, nggak bisa akrab sama saya. Saya akrabnya sama teman-teman akhirat yang selalu ngajak saya bahwa ada hari abadi, jannatun na'im. Saya mau temenan sama dia. Kalau teman-teman dunia, enggak. Dunia bakal kita tinggali. Akhirat selama-lamanya. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati. Jamaah mati, ustadznya. Kalau ustadz mati, apa yang ceramah? Ya, kita nggak tahu mati kapan, siapa duluan, nggak tahu gitu. Di antara kita siapa duluan? Bisa jadi ibu duluan, saya belakangan, atau saya belakangan ibu duluan. Di dalam hati ibu nih, ustadz terus kapan mati? Ya, dan mati nggak lihat huruf abjad, nggak huruf A dulu, baru B, enggak. Kiai namanya Zainuddin meninggal duluan, padahal huruf abjadnya paling terakhir. Dan mati nggak lihat jabatan kita, dan tidak ada satupun di antara kita yang bisa menyembuhkan kematian kalau sudah datang. Saya kemarin baca Ibu Menteri Kesehatan meninggal dunia, namanya Ibu Endang Sri Rahayu. Saya diceritakan sama pasien dia, ini ibu profesor Ustadz, kalau nulis resep obatnya manjur, sembuh orang, pinter, cerdas. Tapi ketika kematian datang, dia nggak bisa menyembuhkan kematian. Ada, saya baca, hakim agung kalau ketok palu orang bisa masuk penjara, tok 10 tahun, tok 20 tahun, tok seumur hidup. Hukuman mati, tapi hukuman mati bisa diganti seumur hidup. Namanya Sampo, Ferdi Sampo. Dilarang nyebut nama, kan bisa tuh, itu dunia tuh bisa berkelit. Tapi ketika kematian datang, saya mau nanya, bisa nggak dia memenjarakan malaikat Israel? Ya, Israel ketok 10 tahun. Allah kirim ya. Makanya kita di antara cara untuk kita bisa meraih jannah surga, pilih teman-teman solehah. Nggak mau saya teman kecuali benar-benar beriman kepada Allah. Nggak mau saya berteman kecuali orang-orang bertakwa kepada Allah. Saya traktir dia, bahkan kita disuruh sama Nabi Muhammad traktir tuh orang-orang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Oh, ada ustazah datang nih ke Jogja, ustazah yang selalu mengajak orang kepada kebaikan, jannah. Ustazah, udah ada yang jemput belum? Oh, nggak ada, saya yang jemput. Biar saya jemput. Makan, nanti saya yang jamu, insyaallah. Nanti didoain sama ustazah itu, ya Allah, mudah-mudahan kau berkah. Karena orang yang soleh abu pinter ngedoain. Karena kalau kita diundang orang makan, ada doa selesai makan. Yang bisa tahu doanya siapa? Orang-orang soleh, yang ngaji, yang ta'lim. Saya mau nanya, sholat jenazah pun begitu. Kalau kita berteman sama bukan ahli din, orang-orang yang meniti jalan agama, kita repot nanti jenazah kita. Dia mau sholatin jenazah kita, doanya dia nggak tahu, dia nggak apa. Betul apa betul? Kalau ngaji begini, ibu nanti diajari doa sholat jenazah. Doa jenazah gimana? Takbir 4 kali, tanpa ruku, tanpa sujud. Takbir yang pertama baca surat Al-Fatihah. Takbir yang kedua baca sholawat Ibrahimiyah yang kita baca di sholat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidun Majid. Boleh sampai situ. Takbir yang ketiga kita baca doa buat jenazah. Kalau jenazahnya laki-laki baca
Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Allahumma a'idhu min adzabil qabr, Allahumma a'idhu min adzabil nar. Orang ngaji yang tahu. Bayangin kalau teman kita nggak ngaji, Bu, jenazah kita dia bingung, cuma ikut takbir doang, nggak bisa doain kita, dia nggak tahu. Bu, saya lihat ibu-ibu, saya walaupun bukan dokter, bukan tenaga medis, saya tahu di antara ibu ada yang terkena asam urat. Saya bisa lihat dari saya ngomong nih 15 menit, 20 menit, gaya duduknya ganti 30 kali. Ya, dan ada ibu-ibu yang kena diabetes juga di sini. Pas saya ngomong, baru saya megang mic, matanya dulu. Ayo, yang ngantuk, semangat lagi. Takbir! Takbir! Gitu. Kalau udah habis makan ngantuk, hati-hati, periksa gula darah. Apalagi dapat snack. Oh, saya belum dapat. Oh, ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sudah paham dong. Berarti kalau nyari teman yang kayak gimana nyari temannya? Soleh. Apa ukuran soleh? Soleh secara zahir. Hati nggak ada yang bisa tahu kecuali Allah dan Dia. Tapi kita hukumin orang itu soleh apa enggak dari zahir. Oh, ini orang sholat, soleh. Ini orang baca Quran, orang soleh. Saya sebelum kesini di Bandara Jakarta, saya sholat subuh di bandara, yang jagain sendal saya dia ngaji. Terbesit di hati saya, Allah, ini orang soleh. Dari zahir, ya. Wallahu wan nasu ya'lamu zawahir, wallahu ya'lamul bawatin. Itu kata para ulama. Kita bisa menghukumi orang zahir. Nggak boleh ngomong, wah dia mah beramal sedekah, riya tuh dia. Dia tidak boleh. Wah dia mah ngaji supaya dibilang orang baik. Mulut begini, nauzubillah. Mulut-mulut nggak baikin, hasad berarti di hati kita. Kita menghukumi dia secara kasat mata. Nggak boleh menghukumi hati orang. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum, walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ya, kalau Allah nggak ngelihat tampang kita, kalau manusia masih ngelihat tampang. Oh, kamu glowing, kamu ganteng, itu manusia. Allah nggak butuh sama skincare kita yang mahal, yang glowing, enggak. Yang Allah butuh apa? Hati kita yang bersih. Qulub yang dilihat Allah, hati, amal soleh kita. Outputnya apa sih? Kita jadi hamba Allah. Kita sholat, kita sedekah, pergi umrah, pergi haji. Ini yang Allah lihat, output, bukan rupa. Ini nggak dilihat sama Allah. Mau hitam, mau kulitnya kuning langsat, mau putih, ya Allah nggak lihat. Makanya Bilal bin Rabah sandalnya udah kedengeran di surga. Insya Allah. Menurut manusia ini hitam. Bilal bin Rabah disebutkan, ibu mohon maaf ya, bibirnya seperti ujung selang. Benar, ini kalau kita baca fisiknya Bilal bin Rabah, artinya apa? Cewek Jogja kayaknya kalau punya suami kayak Bilal kayaknya mikir-mikir. Benar, sampai disebutkan seperti itu. Tapi subhanallahiladzim, dia lebih mulia dari kasif. Dia lebih mulia dari aktor tertampan di dunia ini. Kenapa? Udah dipastikan dia masuk surga. Subhanallahiladzim, masya Allah, tabarakallah. Apa amalan Bilal bin Rabah? Ya Rasulullah, saya tidak punya amalan apa-apa. Wa illa anni usalli ba'da an atawadda. Saya nggak punya amalan apa-apa. Cuma saya ingat, saya ini kalau habis wudhu, saya sholat. Wudhu, sholat. Subhanallah. Habis wudhu, sholat. Tahiyatul masjid, ya, sholat sunnah mutlak. Ya, sholat yang mengiringi, sholat wajib, qobliyah. Habis wudhu, saya sholat. Dia jaga wudhu. Benar-benar beriman, output yang Allah lihat. La yuhafidul wudhu illa mu'min. Gak mungkin orang kalau dia jaga wudhu, batal jaga wudhu, kecuali hatinya benar beriman. Karena dia tahu wudhu itu mengurangi dosa, menghapus dosa. Dia pengen dapat amalan sunnah wudhu, makanya dia rajin wudhu. Kita mohon maaf lahir batin, di antara kita termasuk saya, orang yang malas wudhu.
Kemanapun kita jaga wudu. Itu Bilal bin Rabah. Allah lihat amal dia. Akhirnya pas suara sendalnya sudah terdengar di jannah Allah Azza wa Jalla. Semoga ini yang jadi motivasi buat kita. Sering-sering datang ke majelis taklim, bukan datang ke tempat lain apapun. Wa idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kata Rasulullah, kalau udah datang nih majelis taklim diumumin, mampir. Subhanallah. Fa innahu rawdha min riyadil jannah. Karena itu majelis taklim, majelis mutia ini taman surga Allah yang ada di dunia. Oke, ini yang bisa saya sampaikan. Udah belum? Lanjut? Ya, saya kepengen sekarang Ibu kita mau belajar tafsir. Saya sampai 10:30. Saya minta nanti ada tanya jawab. Kalau Ibu nggak ada pertanyaan, dicatat pertanyaannya dari sekarang, atau saya yang bertanya. Kalau saya bertanya bisa jawab dapat hadiah, nggak bisa jawab push up 100 kali. Ibu yang dimuliakan Allah, Ibu kenal nggak sama sahabat wanita yang sangat dicintai Nabi Muhammad? Beliau ahlul bait, paling dicintai sama Nabi Muhammad. Siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Nabi pernah ditanya, man ahabbun nas ilaik? Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling kau cintai? Nabi sebut nama wanita ini. Bukan. Yang saya maksud bukan itu. Ya kayak tunjuk tangan dong. Hah? Hah? Zaid bin Harith. Laki-laki, ini saya bilang wanita. Wanita. Ya, Fatimah pasti dicintai Rasulullah, tapi bukan itu maksud saya. Jadi jawabannya juga betul. Namanya Bu Aisyah. Aisyah bintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anha. Allah meridhoi. Allah meridhoi. Ibu tahu Aisyah nggak ada bandingannya dengan wanita mana. Aisyah radhiyallahu taala anha yang Nabi ajak bercanda, Nabi ajak main. Nabi pernah satu saat di Idul Fitri, ya, di Masjid Nabawi, karena rumah Nabi dempet sama Masjid Nabawi. Rumah Nabi yang luasnya 20 meter. Nabi mulia, pemimpin dunia akhirat. Nabi SAW rumahnya kurang lebih 20 meter. Rumahnya nempel dengan dinding Masjid Nabawi. Jadi Nabi kalau lagi nengok begini Bu, Nabi bisa lihat jamaah yang lagi sholat di Masjid Nabawi. Satu saat di momentum Idul Fitri, orang-orang Habasyah, ya, dari kaumnya Bilal bin Rabah, ya, itu main pedang, ya, main di hari Idul Fitri. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya pengen lihat dong, karena Aisyah pendek, ya, kurang lebih 160 cm, ya, 150 cm antara itu. Apa yang dilakukan Rasulullah? Dia digendong sama Nabi, kepalanya ada di dada Rasulullah SAW. Itu Aisyah. Mereka lagi main, lagi bercanda di hari kemenangan, hari bahagia. Saking dicintai Rasulullah. Rasulullah pernah ngajak Aisyah lomba lari. Jadi kalau kita lihat sirah Nabawiyah, banyak sekali kisah Nabi dengan Aisyah radhiyallahu taala. Hari ini insya Allah saya juga pengen ngasih kado spesial Ibu, kisah tentang Aisyah. Aisyah ini Bu, satu-satunya istri Nabi SAW yang banyak ayat Quran turun kepada dia. Sampai disebutkan ada 10 ayat turun berkenaan dengan Aisyah. Saya mau nanya, kalau udah Quran dari langit ke-7 turun, orang ini istimewa apa enggak? Orang ini spesial apa enggak? Wajib kita pelajari enggak kisahnya? Siapapun wanita di sini yang cinta sama wanita ini, dia masuk surga, jannah. Karena kata Rasulullah SAW, ya, manusia akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Wan nas ma'aman ahabba. Manusia akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Saya cinta sama Aisyah. Demi Allah, saya proklamirkan di sini. Demi Allah, ya Allah, saya cinta sama Aisyah karena akhlaknya. Karena Nabi mencintai dia.
Nabi menyayangi dia. Maka ya Allah, kumpulkan saya bersama Aisyah di surga. Begitu Bunda, ya. Cinta sama Aisyah, pelajari kisah. Nah, nanti insya Allah kita kepengen, tapi kalau baca 10 ayat banyak. Ada di Quran surat An-Nur. Ya, ayat 11 sampai 10. 11 tambah 10 berapa? 11 tambah 10 ayat. Nah, 22-nya tentang ayahnya. 11 sampai 20 tentang Aisyah. Satu ayat tentang ayahnya. Siapa ayahnya Aisyah? Jadi kalau ibu, Ustadz, saya pengen tahu nih pengajian saya bener apa enggak nih? Pengajian saya ini saya mesti datengin apa enggak? Caranya gampang. Ibu lihat pengajian itu banyak memuji sahabat Nabi, istri Nabi. Itu berarti pengajian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya tekankan di sini. Tapi kalau ibu udah hadir majelis, isinya mencaci sahabat, mencaci istri Nabi, demi Allah, ini bukan pengajian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi majelis Mutia, saya pastikan majelis Ahlus Sunnah wal, karena ada sebagian kelompok ngaku-ngaku Islam, tapi dia mengatakan Aisyah pezina. Kelompok apa namanya? Apa namanya? Syiah, Rafidhah, bukan kelompok kita. Dia mengatakan Aisyah pezina, na'udzubillah min dzalik. Menyakiti hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merusak hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi nangis. Nah, saya kepengen baca ayat yang pertama aja karena waktu kita terbatas. Siapa yang mau baca surat An-Nur tentang Aisyah ini? Sampai dibikin lagu, tapi jangan lagu ya, jangan nyanyi. Aisyah romantis. Sebagian orang sampai dibikin lagu syair ya. Siapa yang mau baca Quran surat An-Nur ayat berapa? 11. Ayat tentang Aisyah radhiyallahu anha. Hah? Oh, boleh. Sebenarnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kaum juga. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dan dosa yang diperbuatnya, dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang besar dari dosa yang diperbuatnya, dia mendapat azab yang besar. Terima kasih Bu. Saya pengen bahasa Arab juga tuh. Karena ibu kalau baca terjemahan ibu nggak dapat pahala ya. Ingat, Quran baca terjemahnya nggak dapat pahala. Yang dapat pahala baca Arabnya, Qurannya. Karena Rasulullah berkata, la aqulu alif lam mim harf. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dan setiap huruf Allah kasih 10 kebaikan.